Bab 999. Pendekar Suci. Aku juga pernah membunuhnya. Tidak. Di samping, Leviana Sang tiba-tiba mengeluarkan raungan keras yang menyedihkan. Leviana Sang ingin bergegas ke dalam kehampaan, tetapi dihentikan oleh Rasia Lu dan Grace Yu. Mendengar kata-kata pria bertopeng itu, semua orang dari kota Yunhai dan para murid perguruan lautan awan menatap langit dengan kaget. Di mata mereka, itu tidak bisa dipercaya. Dekan melakukan pembakaran jiwa, meledakkan dirinya sendiri. Mereka berdoa dalam hati, berdoa agar ini tidak benar. Mata warrior yang juga penuh kejutan. Suara keras dan perubahan arus di langit memberitahunya bahwa dalam kehampaan, seseorang pasti telah meledakkan dirinya, dan orang ini seharusnya Henry Sang. Pembakaran jiwa, meledakkan diri, dan menghilang selamanya di dunia ini. Sebenarnya apa asal-muasal pria bertopeng dan 3 pendekar suci berjubah hitam yang membuat Henry Sang begitu tegas memilih untuk melakukan pembakaran jiwa dan meledakkan dirinya sendiri? Pak Tuamo dari Sekte Suci Awan juga terlihat kaget saat ini, tentunya tidak menyangka Henry Sang akan memilih untuk melakukan pembakaran jiwa dan meledakkan dirinya sendiri. Seorang pendekar suci memilih untuk melakukan pembakaran jiwa dan meledakkan dirinya sendiri, itu berarti dia akan benar-benar menghilang di dunia ini selamanya, bahkan tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Apakah Henry Sang ini benar-benar gila? Setelah waktu yang lama, langit berangsur-angsur kembali normal, dan hanya ada satu orang yang tersisa di langit itu. Pria bertopeng. Kecuali dia, Henry Sang dan 3 pendekar suci berjubah hitam telah hilang. Henry Sang. Tiba-tiba terdengar raungan mengerikan dari pria bertopeng di langit. Setelah tidak berhati-hati untuk sejenak saja, dia tidak hanya kehilangan 3 pendekar suci, tetapi juga membuat dirinya sendiri terluka parah. Bisa dikatakan bahwa kali ini dia benar-benar mengalami kerugian besar. Wong. Pada saat ini, sebuah suara pedang tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian seberkas cahaya halus tiba-tiba merobek kehampaan dari bawah tanah dan melesat ke arah pria bertopeng itu. Tentunya warrior yang bertindak, meskipun dia tidak tahu siapa pria bertopeng itu, tapi tidak ada keraguan bahwa pria bertopeng di depannya adalah musuh. Karena itu musuh, maka pasti harus dibunuh, sialan. Dan sekarang, lawannya terluka parah, ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Pria bertopeng dapat bertahan hidup di bawah situasi Henry Sang melakukan pembakaran jiwa dan peledakan diri, kekuatannya dapat dibayangkan betapa menakutkannya. Oleh karena itu, warrior yang langsung bertindak tanpa menyimpan kekuatan, tidak hanya menggunakan jurus pembunuhan instan, tetapi juga menggunakan sayap pedang. Pada saat ini, kecepatan warrior yang mencapai ekstrim. Sebelum pria bertopeng itu sadar kembali, pedang warrior yang sudah menusuk ke dadanya, tetapi warrior yang malah dengan kaget menemukan bahwa pedangnya seperti telah tertusuk di dinding besi tingkat dewa yang kokoh. Bukan hanya pedang tidak dapat maju 1 inci pun, tetapi tangannya yang memegang pedang itu pun terguncang hingga mati rasa oleh kekuatan serangan balik yang kuat itu. Pergi. Pria bertopeng itu tiba-tiba meraung dan menghempaskan tangan kanannya ke pedang warrior yang. Sebuah kekuatan besar menyebar dari pedang Huang Kuan ke tubuh warrior yang. Warrior yang langsung terguncang hingga terbang mundur. Tetapi saat berikutnya, warrior yang menghilang di tempat dengan aneh. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang pria bertopeng. Pada saat yang sama, ujung pedang Huang Kuan di tangannya telah mencapai belakang leher pria bertopeng itu. Mata pria bertopeng itu sedikit menyusut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa warrior yang akan muncul di belakangnya dengan aneh,
tetapi dia pun tidak lambat untuk bereaksi. Sebelum ujung pedang Huang Quan warrior yang sempat menyentuh belakang lehernya, dia sudah menghilang di tempat dengan aneh. Ketika dia muncul lagi, dia malah berada di belakang warrior Yang, dan kemudian dia menamparkan ke belakang kepala warrior Yang. Yang mengejutkan semua orang adalah, warrior yang tidak panik, juga tidak menghindar, tetapi malah membalikkan tangannya, lalu memegang pedang dan menusukkannya ke bawah ketiaknya secara terbalik. Pop! Bam! Warrior yang terbang terbalik sejauh beberapa ribu meter penuh sebelum berhenti. Meskipun pria bertopeng itu tidak mundur, tapi ada sebuah lubang pedang yang berdarah muncul di bahu kanannya. Pedangmu bisa-bisanya menembus pertahananku. Pria bertopeng itu mengangkat kepalanya dan menatap warrior Yang dengan sedikit keterkejutan dalam suaranya. Warrior yang tidak menjelaskan, juga tidak berbicara omong kosong dengan pria bertopeng. Sosoknya melintas, dan dia langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan pria bertopeng. Kemudian, armor pedang di tubuhnya tiba-tiba muncul cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya pedang ini langsung menyelimuti pria bertopeng itu. Tenang sejenak. Boom. Tiba-tiba cahaya pedang jarum dari warrior yang pecah, kemudian bayangan seseorang keluar dari sana, dan langsung datang ke depan warrior Yang, kemudian telapak tangannya menamparkan ke dada warrior Yang. Tapi tepat ketika tangan pria bertopeng itu hendak mengenai dada warrior Yang, sebuah perisai cahaya berwarna hijau tiba-tiba menyelimuti warrior Yang. Boom! Dengan terdengarnya sebuah suara teredam, perisai cahaya berwarna hijau itu bergetar hebat. Warrior yang terbang mundur sejauh ratusan meter, tetapi segera berhenti di udara, dan dia tidak terluka sama sekali. Ini senjata hitam tingkat dewa lagi. Pria bertopeng itu berkata dengan ganas, sebenarnya berapa banyak senjata hitam tingkat dewa yang kamu miliki? Warrior yang bergerak dengan tangan kanannya. Lalu pedang jarum sebelumnya langsung terbang kembali ke arahnya, dan berubah menjadi armor pedang lagi. Pada saat yang sama, jubah di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi sayap pedang. Ini masih belum selesai, setelah itu dia membalik tangan kirinya, dan pedang Biluo muncul di tangan kirinya. Ada cube dimensi di luar, ada armor pedang di dalam, kedua tangan masing-masing memegang pedang Biluo dan pedang Huang Quan, dan ada sayap pedang di belakangnya. Melihat adegan ini, kelopak mata pria bertopeng itu berkedut, dan dia berteriak dengan marah, 5 senjata tingkat dewa, kamu. Namun warrior yang malah tidak membiarkannya terus berbicara omong kosong lagi. Dengan tubuhnya bergerak, seluruh tubuhnya melesat ke pria bertopeng itu. Semua orang awalnya mengira bahwa pria bertopeng akan melawan, tetapi yang membuat semua orang terkejut adalah pria bertopeng itu bisa-bisanya tidak melawan, tetapi berbalik dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, suara seorang pria berjubah hitam datang dari jauh di ujung langit. Ketika aku kembali, aku akan membunuh semua orang di kota Yunhai. Melarikan diri. Melihat aksi pria bertopeng itu, semua orang tertegun. Pendekar suci yang sakti ini bisa-bisanya ditakuti hingga melarikan diri oleh warrior Yang. Inilah pendekar suci. Inilah pendekar suci yang biasa kita kagumi. Lari tanpa berani melawan. Bukan dia yang lemah, tapi instruktur yang terlalu kuat. Instruktur yang sudah melampaui pendekar suci. Sayangnya Dekan. Hancurkan pegunungan serigala langit, hancurkan sekte suci awan, balas dendam untuk Dekan. Balas dendam untuk Dekan. Di kota Yunhai, banyak orang meraung serempak. Di samping, Pak Tuamo dari Sekte Suci Awan dengan ekspresi yang sangat jelek, karena dia tidak menyangka pria bertopeng itu akan melarikan diri. Melarikan diri.
Meskipun dia tahu bahwa orang ini pasti terluka parah sebelumnya, tapi dia seharusnya tidak boleh melarikan diri. Pak Tuamo ragu-ragu untuk waktu yang lama di tempat. Akhirnya, dia melirik warrior yang di samping dengan tajam, lalu berkata, "Warrior yang, mari kita tunggu dan lihat." Matanya tertuju pada Grace Yu lagi, dan berkata, "Kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan Sekte Suci Awan kami. Berapa banyak orang Sekte Suci Awan yang datang, berapa banyak yang akan aku bunuh." Warrior yang memandang Pak Tuamo dan berkata dengan tenang, "Dengan kamu saja." Pak Tuamo mencemooh, "Warrior yang, kamu terlalu percaya diri. Tanpa kostum ajaib di tubuhmu itu, kamu bukanlah apa-apa. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu berani bertarung denganku dengan kamu sendirian?" kata warrior yang. Sudut mulut Pak Tuamo berkedut, dan dia berkata, "Apakah kamu berani melepas peralatan tingkat dewa di tubuhmu itu?" Warrior yang tertawa mengejek, lalu berkata, "Sebelum aku berubah pikiran, cepat pergi dari sini." Pak Tuamo memandang warrior yang, setelah waktu yang lama, dia tertawa dingin dan berkata, "Tunggu saja, warrior yang, tunggu saja kamu, suatu hari nanti, Sekte Suci Awan kami pasti akan memberitahu kamu betapa lemahnya kamu." Setelah berbicara, Pak Tuamo berbalik dan ingin pergi, tetapi pada saat ini, warrior yang malah tiba-tiba berkata, "Tunggu." Sosok Pak Tuamo berhenti sejenak, lalu dia menoleh ke arah warrior yang, dan berkata, "Kenapa kamu mau menahanku di sini?" Di belakangnya, semua elit Sekte Suci Awan berjaga-jaga, siap beraksi kapan saja. Warrior yang tertawa pelan dan berkata, "Jangan gugup, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Setelah tidak lama kemudian, aku akan pergi ke Sekte Suci Awan sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama." Pak Tuamo memandang warrior yang sebentar, lalu berkata, "Sekte Suci Awan kami menunggumu untuk datang, warrior yang, seperti yang kamu katakan, aku harap kamu jangan biarkan kami menunggu terlalu lama." Setelah berbicara, Pak Tuamo bergerak dan menghilang di tempat bersama semua orang di belakangnya. "Kenapa kamu tidak menahannya?" Pada saat ini, Chiana tiba-tiba berkata. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu memejamkan matanya sedikit. Bagaimana mungkin dia tidak mau menahan Pak Tuamo ini dan orang-orang Sekte Suci Awan di sini? Masalahnya adalah bagaimana untuk menahan mereka. Sekarang dia sebenarnya sudah hampir pingsan. Setelah bertarung dengan dua pendekar suci secara berturut-turut, ini adalah konsumsi fisik yang sangat besar baginya, terutama semua yang dia kenakan sekarang adalah perlengkapan tingkat dewa. Jika bukan karena energi hitamnya yang jauh melampaui orang biasa, jika bukan karena dia memiliki batu kecubung, dia pasti sudah lumpuh hingga pingsan sekarang. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan seorang pendekar suci lagi. Meskipun ada Chiana dan Puppet pendekar suci, Ichal Li, tapi bahkan jika Chiana dan Puppet, Ichal Li, bekerja sama untuk melawan, mereka juga tidak mungkin membunuh Pak Tuamo itu. Karena Chiana baru saja meningkat menjadi pendekar suci, walaupun kekuatannya berada di level pendekar suci yang sebenarnya, namun jika dibanding dengan pendekar suci seperti Pak Tuamo yang sudah lama menjadi pendekar suci, pasti ada celah. Sementara untuk Ichal Li, ini sama sekali adalah keberadaan lemah. Begitu Chiana dan Ichal Li ditahan oleh Pak Tuamo dari Sekte Suci Awan, dan para elit Sekte Suci Awan juga bertindak, maka itu akan menjadi sebuah bencana besar bagi semua orang di kota Yunhai. Karena pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa menghentikan para elit dari Sekte Suci Awan.
Karena itu, dia hanya bisa menakuti Pak Tua Mo dari Sekte Suci Awan agar dia pergi. Ini adalah tindakan tak berdaya. Meskipun ini adalah tindakan yang tidak berdaya, tapi ini adalah hal yang baik untuk kota Yunhai saat ini. Karena begitu para elit Sekte Suci Awan dan Pak Tua Mo pergi, dan para pendekar suci dari Pegunungan Serigala Langit dan Raja Serigala Langit juga ditahan, artinya Pegunungan Serigala Langit sama sekali tidak memiliki master lagi saat ini. Warrior yang memandang kota Yunhai dan berkata, "Buka gerbang kota, dan bunuh siluman monster." Begitu suara warrior yang berakhir, gerbang kota terbuka, dan pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar kota. Pada saat ini, kesemangatan manusia sedang tinggi, dan kekuatan tempur mereka penuh. Di pihak siluman monster, meskipun lawan mereka adalah orang-orang kota Yunhai, tapi mereka selalu menjaga-jaga pada warrior yang, karena takut warrior yang akan tiba-tiba bertindak. Dalam situasi seperti ini, bagaimana bisa siluman monster tampil kekuatan mereka yang sebenarnya? Oleh karena itu, sekali pertempuran, pihak siluman monster langsung mulai jatuh ke situasi dirugikan. Di langit, warrior yang berdiri dengan bangga, menatap semua siluman monster itu. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia selalu membuat para siluman monster itu merasakan tekanan berat. Dan pada saat ini, Sun Kangel di atas tembok kota-kota Yunhai tiba-tiba berjalan selangkah demi selangkah menuju warrior yang berada di kehampaan. Saat dia berjalan, dia dengan lembut membelai kepala rubah di lengannya, dan berkata pelan, "Ari, kita bisa segera kembali." Melihat adegan ini, Grace Yu yang berada di samping Sun Kangel berubah ekspresi, dan kemudian dengan cepat berkata, "Dia telah membunuh pendekar suci." Pendekar suci. Aku telah membunuh juga, dan itu bahkan lebih dari satu. Suara tenang Sun Kangel terdengar di tempat. Bersambung.